sahabat-sahabatku para insan pers, dan hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun yakinilah bahwa itu semua tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri dan menyaksikan bersama konferensi pers pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan bentuk implementasi Astacita dan program prioritas Presiden tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Pengungkapan kasus dan narkoba melalui penguatan intelijen untuk melakukan pemetaan terhadap jaringan-jaringan, modus operandi yang digunakan, dan pola-pola pergerakannya. Sejak menerima arahan yang digunakan dan pola-pola pergerakannya. Sejak menerima arahan tersebut, BNN dengan segala keterbatasan telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemetaan jaringan, melalui analisis intelijen, penempatan personil intelijen di daerah-daerah rawan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia intelijen untuk melaksanakan operasi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun. Berbagai penangkapan yang dilakukan pada tahun ini merupakan keberhasilan dari kekuatan jenis sabu seberat kurang lebih 2. Komitmen kami dalam melaksanakan arahan Presiden untuk melakukan perlawanan keras terhadap jaringan sindikat narkoba, baik yang bersifat internasional maupun domestik. Kami ingin memberikan pesan keras kepada para di Republik Indonesia. Kami secara khusus akan melaporkan kepada Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, para menteri, kepala lembaga, dan rekan-rekan wartawan sekalian, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Sebagai Kepala BNN, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Koordinator Des Pemberantasan Narkoba, program prioritas Presiden, khususnya program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Konferensi pers program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Konferensi pers hari ini sebagai bentuk pertanggungan terkait keberhasilan aparat gabungan dari beberapa terkait keberhasilan instansi. Berdasarkan data pengungkapan kasus narkotika, bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu diketahui bersama, penyelidikan sampai dengan penangkapan. BNN menerima informasi dari counterpart bahwa ada jaringan sindikat narkotika dengan menggunakan kapal laut ke beberapa negara di kawasan Asia. Narkotika dengan menggunakan kapal laut ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang akan melewati perairan Batam. Direktorat Intelijen BNN bersama Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai melakukan joint analisis untuk mengidentifikasi dan menemukan keberadaan kapal tersebut. Joint analisis yang dilaksanakan selama sekitar 5 bulan akhirnya berhasil mengidentifikasi kapal yang dimaksud, yaitu kapal Sea Dragon Tarawa yang berada di samping kita hari ini. Negara antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Pada tanggal 2 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB dan kapal BC 20007 dan didukung itu KRI Surik 645 dan KRI Silea 858
dan juga didukung dari Polda Kepulauan Riau serta BAIS TNI bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap kapal tersebut. Pada saat melakukan dermaga bea cukai di Pelabuhan Tanjung Uncang untuk dilakukan penggeledahan isi muatan dan pemeriksaan awak kapal. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas gabungan menemukan 67 kardus yang berisi 2.000 bungkus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton atau 2.115.130 gram yang dibungkus dengan kemasan khas yang lazim digunakan sindikat jaringan narkotika Golden Triangle. Barang bukti tersebut disembunyikan di kompartemen samping mesin kapal dan kompartemen bagian depan kapal. Petugas juga berhasil mengamankan 6 awak kapal yang terdiri dari 4 WNI atas nama Fandi Rahmdani, Leo Chandra Samosir, Richard Halomuan, Hasiloan Samosir, dan 2 warga negara Thailand atas nama Wirapat Pongwan dan Terapong Lakparadube. Kepada para awak kapal yang tertangkap, BNN telah menetapkan sebagai tersangka. BNN akan terus menginvestigasi secara intensif untuk menggali dan menemukan berbagai informasi dalam rangka pengembangan penyelidikan adanya potensi keterkaitan berbagai pihak dengan kasus ini, baik pihak yang berada di luar negeri maupun dalam negeri. Dengan melibatkan pengungkapan kasus ini, BNN telah melakukan joint investigasi dengan melibatkan Drug Enforcement Administration atau DEA Amerika, Narcotic Suppression Bureau NSB Royal Thai Police, dan Office of Narcotica Control Board atau ONCB Thailand. Dari pelaksanaan joint investigasi tersebut berhasil mengidentifikasi seseorang yang bernama Chan Chai alias Kaptain Tui alias Mr. Tan alias Jackie Tan alias Tan Sen, seorang buronan kepolisian Thailand yang berperan sebagai pengendali penyelundupan narkotika dengan menggunakan kapal Sea Dragon Tarawa. BNN akan segera menerbitkan red notice dan menetapkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika seberat kurang lebih 2 ton ini dapat mencegah potensi perputaran uang di masyarakat untuk pembelian narkotika kurang lebih 5 triliun rupiah, serta mencegah potensi penyalahgunaan narkotika kurang lebih 8 juta jiwa atau hampir setara dengan jumlah penduduk Jakarta. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini adalah kasus besar kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari. Saya ulangi agar dicatat dan diingat rekan-rekan semua para hadirin. Merupakan kasus besar yang kedua yang terjadi dalam rentang waktu 7 hari di area laut yang sama. Sebelumnya petugas Lantamal 4 Batam berhasil menangkap kapal De Aung Toe Toe 99 yang memuat narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 700 kg dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton, serta mengamankan 5 tersangka terdiri dari 4 warga negara Myanmar dan 1 warga negara Thailand. Penanganan kasus ini telah diserahkan oleh pihak TNI Angkatan Laut kepada BNN untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut sampai kepada tahap pengadilan. Dalam penanganan kasus ini, BNN juga telah melakukan joint investigasi dengan berbagai negara untuk membongkar jaringan sindikat secara luas dan akhirnya berhasil mengidentifikasi pemilik kapal De Aung Toe Toe 99 yang bernama Kok Hau, seorang warga negara Myanmar. BNN juga akan segera menerbitkan red notice dan menempatkannya sebagai DPO internasional untuk menjadi buronan internasional. Dari 2 kasus ini, petugas gabungan telah berhasil menyita barang bukti narkotika seberat kurang lebih 4 ton
dengan mengamankan 11 tersangka yang terdiri dari 4 warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 3 warga negara Thailand. Terkait barang bukti narkotika yang disita dari kapal Sea Dragon Tarawa, BNN akan melakukan pemeriksaan lanjutan secara laboratori untuk mengidentifikasi drug signature untuk menemukan adanya kesamaan dan keterkaitan dengan kasus-kasus narkotika lainnya yang telah terungkap sebelumnya, termasuk kasus penyelundupan narkotika dengan kapal De Aung Toei Toei 99 yang ditangkap oleh petugas Angkatan Laut pada tanggal 13 Mei 2025 yang lalu. Jumlah total barang bukti narkotika tersebut apabila diperhitungkan dampak kerugian dari aspek kesehatan, sosial, si kerugiannya sangat besar dan tidak bisa dinilai dengan ukuran nominal. Upaya menyelamatkan aspek-aspek nilai kemanusiaan merupakan moral tertinggi dalam pemberantasan narkoba dan jauh lebih bernilai dibandingkan dengan ukuran nominal finansial. Oleh karena itu, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman yang nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Kami ulangi, kami memaknai bahwa kejahatan narkotika merupakan ancaman nyata bagi kemanusiaan dan peradaban. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kasus penyelundupan narkotika dengan jumlah barang bukti yang sangat besar dan terjadi pada waktu berdekatan semakin menegaskan bahwa kawasan perairan pantai timur Sumatera atau Selat Malaka, khususnya perairan Provinsi Kepulauan Riau, adalah kawasan yang sangat rawan menjadi jalur penyelundupan narkotika oleh jaringan sindikat internasional, baik tujuan ke Indonesia atau tujuan ke negara-negara lain. Para tersangka kasus penyelundupan narkotika yang berasal dari berbagai negara seperti Indonesia, Myanmar, dan Thailand merupakan bagian dari jaringan sindikat narkotika internasional. Para tersangka adalah pekerja sektor pelayaran yang direkrut jaringan sindikat narkotika internasional untuk mengirimkan narkotika dengan menggunakan kapal ke berbagai negara dengan imbalan upah kerja yang lebih besar daripada nilai upah pada umumnya. Para tersangka tergiur dengan nilai upah sebesar 50.000 baht atau sekitar 24 juta rupiah per trip dan tambahan bonus sebesar 3.000 dolar Amerika atau setara dengan 50 juta rupiah. Mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan kejahatan, namun mereka tidak mempertimbangkan hukum yang berat yang akan menjerat mereka karena mereka tergiur dengan nilai upah yang lebih besar. Upaya pemberantasan jaringan sindikat internasional yang selama ini beroperasi di kawasan ASEAN dibutuhkan kerjasama dan kesepahaman dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Semangat membersihkan kawasan ASEAN dari kejahatan narkotika harus kembali ditegakkan agar terjadi komitmen dan tujuan bersama negara-negara ASEAN. Untuk mewujudkan kawasan ASEAN bersih dari kejahatan narkotika, BNN di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba Kemenko Polkam menginisiasi joint analisis dan joint investigasi dengan negara-negara di kawasan ASEAN untuk saling bertukar data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengungkapan jaringan sindikat narkotika yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu kami tegaskan bahwa dalam pemberantasan jaringan sindikat kejahatan narkotika, BNN sangat serius dan berkomitmen tinggi untuk membongkar jaringan sindikat narkoba sampai ke akar-akarnya. BNN berkolaborasi dengan stakeholder terkait, berkomitmen mensukseskan Astacita dan program prioritas pencegahan dan pemberantasan narkoba yang telah ditetapkan oleh Presiden. Keberhasilan pengungkapan kasus ini sebagai bukti nyata bahwa BNN dan stakeholder terkait sangat serius melakukan pemberantasan jaringan sindikat narkoba dan tidak berkompromi sedikit pun. Saya ulangi, tidak berkompromi sedikit pun
dengan pihak-pihak manapun yang berusaha berupaya untuk menghalang-halangi upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika. BNN bertekad tidak akan memberikan ruang dan kesempatan sedikit pun kepada para jaringan sindikat narkotika beroperasi secara luas di wilayah Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tekad tersebut, BNN menetapkan 6 kebijakan dan strategi, yaitu penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan ketahanan sosial masyarakat wilayah pesisir dan perbatasan negara, penguatan kerjasama dengan negara perbatasan, penguatan pendekatan tematik dan ikonik, penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur. Keberhasilan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton ini merupakan hasil implementasi kebijakan dan strategi BNN, terutama kebijakan penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, dan penguatan kerjasama dengan negara-negara perbatasan. Dalam pelaksanaan operasi intelijen, BNN menerapkan sistem operasi secara intensif selama 24 jam kali 7 hari sepanjang bulan dan sepanjang tahun tanpa terputus. Metode yang dipergunakan dalam operasi intelijen BNN menggunakan human intelligence dan didukung oleh teknologi intelijen yang saling melengkapi dan didasari oleh asas due process of law. Untuk memaksimalkan kerja-kerja intelijen, BNN menetapkan para personil intelijen di sejumlah wilayah prioritas, di sejumlah wilayah prioritas rawan penyelundupan narkotika, khususnya di wilayah perairan Selat Malaka, perbatasan darat Kalimantan Barat dan Utara, wilayah laut Kalimantan Utara, dan sepanjang pesisir barat Pulau Sulawesi. Pelaksanaan operasi intelijen sepanjang tahun untuk memetakan jaringan sindikat narkotika yang meliputi jaringan antar negara, jaringan antar pulau dan provinsi, serta untuk melakukan pengejaran DPO yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga, rekan-rekan wartawan, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan kalangan media agar selalu mengawasi, memantau proses penegakan hukum terkait kasus ini. Saya ulangi, agar selalu mengawasi dan memantau proses penegakan hukum terkait kasus ini. Partisipasi aktif masyarakat dan kalangan media untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan oleh BNN secara transparan dan proses penyidikan dapat memberikan dampak penghukuman secara maksimal kepada pelaku sesuai dengan bobot tindakan dan kejahatannya. Selain itu, saya juga menghimbau kepada masyarakat agar secara aktif terus-menerus mengawasi kerja-kerja BNN agar selalu bekerja secara profesional dan transparan dalam penegakan hukum di bidang narkotika. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala BNN mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kolaborasi yang sangat baik selama ini dengan berbagai pihak. Tanpa kolaborasi yang baik dan semangat saling mendukung tugas-tugas penanganan kejahatan narkotika, maka upaya-upaya pengungkapan kejahatan narkotika yang sangat rumit tidak akan berhasil dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 DPR RI, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yang telah memberikan dukungan moral dan penguatan hukum serta anggaran untuk melaksanakan operasi pemberantasan narkotika sepanjang tahun. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko Polkam yang selalu memberikan arahan dan mengkoordinasikan dengan baik tugas-tugas Des Pemberantasan Narkoba. Terima kasih kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para menteri dan pimpinan lembaga yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada BNN dan stakeholder terkait untuk berkolaborasi dalam rangka mensukseskan program pencegahan dan pemberantasan narkoba. Secara khusus saya berterima kasih kepada para petugas di lapangan, para patriot-patriot kemanusiaan yang telah mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan dan melindungi generasi bangsa dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
untuk mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya dari DEA dan counterpart lain dari Thailand yang telah membantu melakukan investigasi untuk mengungkap kasus yang kita tangani hari ini. Dan melalui melalui momentum konferensi pers pengungkapan kasus pada hari ini, holder dan masyarakat menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Saya ulangi, menyatakan perang terbuka kepada jaringan sindikat narkoba dimanapun mereka berada. Izin, Jenderal, nama saya Gopok dari media daring Berita Nusantara News.com. Pertama yang mau saya sampaikan dalam konferensi pers 2 ton sabu narkoba ini, yang menarik hari ini, Jenderal izin, ada 4 tersangka tahanan BNN, ada alas kaki, yang 2 punya alas kaki, yang 4 enggak. Ada istimewa enggak yang 2 kaki? Punya alas kaki gitu. Coba dijelaskan yang 2 apakah negara Taiwan tadi yang disebut WNA, yang 4 warga negara Indonesia, kita enggak tahu yang mana WNA, mana Taiwan warga negara asing tadi. Izin Jenderal, agak sedikit, 2 pula alas kaki, 2 orang yang sudah tersangka, 4 orang tidak punya alas kaki gitu Jenderal, izin. Yang kedua, izin Jenderal, kita tidak punya, kalau ini narkoba, kita belum dikasih uji labnya, kita bikin berita nanti kita dituntut dibilang hoax. Jenderal izin, di sini di press release-nya nggak disebutkan alat apa yang sudah menguji barang haram ini yang kita sebut tadi ini. Kami tidak punya. Kalau saya sendiri jurnalis, saya tidak akan tulis ini karena saya bisa dituntut nanti pihak BNN atau negara gitu. Jenderal izin, cuman 2 itu saja bisa dijelaskan. Terima kasih. Kami lanjutkan untuk pertanyaan kedua. Baik, terima kasih. Saya dengan Nila dari Kepri Online. Pertanyaan saya sehubungan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNN RI, Bapak Martinus, bahwa Cancai adalah kaptennya tadi. Yang mau saya tanyakan di sini, Pak, Cancai sebagai pengendali. Dari pemaparan yang sudah Bapak sampaikan, siapa pemilik kapal? Apakah pengendali di sini adalah pemilik kapal juga? Karena siapa pemilik kapal, apakah pemilik kapal juga ikut diamankan dalam hal ini? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rentang waktu 7 hari di area laut yang sama ada 2 kasus penangkapan besar. Dan Bapak juga tadi menyampaikan bahwa kawasan perairan Indonesia adalah kawasan yang sangat rawan, terlebih untuk jaringan internasional dan Batam adalah salah satunya. Pertanyaan saya Pak, di mana peran daripada Kesyabandaran? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Peran dari? Syabandar. Kesyabandaran Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada media. Mohon izin karena sudah terdapat 4 pertanyaan. Untuk sesi pertama, kami mohon dengan hormat kepada para narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama pertanyaan dari Berita Nusantara News ya. Terima kasih atas kritiknya. Saya sepertinya tidak bisa menjawab karena saya tidak perhatikan dari situ. Tapi ini menjadi koreksi buat para petugas pengawasan barang bukti dan tahanan. Saya tidak tahu, nanti coba saya tanyakan Pak Togok ya. Ya, nanti Thailand ya, coba dicek itu coba. Ini siapa yang pakai sendal 2 itu? Coba. Oh. Nah, ini tolong saya minta Direktur Wastati ini tolong dikoreksi dan ini diperhatikan.
Saya nggak tahu pada saat bawanya ke sini seperti apa ini. Terima kasih Pak. Ini koreksi buat kita dan saya menerima koreksi itu sebagai kesalahan saya sebagai seorang pimpinan. Ya, makasih. Yang kedua, narkoba jenis apa? Jadi gini, sejak pertama kita menangkap, kita sudah menggunakan alat yang namanya trunak. Trunak itu adalah alat untuk memeriksa dengan cepat narkotika dan itu hasil pemeriksaan di kapal tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Syarif tadi bahwa menunjukkan bahwa narkoba yang kita sita ini adalah amfetamin atau dalam bahasa sehari-hari namanya sabu dan itu sudah pasti. Kemudian setelah kita pindahkan ke gudang, kita juga sudah melakukan pemeriksaan laboratorium sementara dengan menunjukkan indikator yang sama yaitu metamfetamin atau sabu. Jadi jangan ragu-ragu, silakan ditulis ini adalah sabu. Jumlahnya seperti tadi. Ya, nanti kita akan berikan salinannya. Kemudian yang berikut, Cancai, ya pertanyaan berikut ya. Cancai ini adalah siapa? Cancai ini menurut hasil joint investigasi BNN dan teman-teman dari ONCB maupun polisi Thailand menunjukkan bahwa dia adalah pengendali dan sangat mungkin juga adalah pemilik kapal. Karena teman-teman para tersangka yang disita ini, mereka yang ditangkap ini, mereka itu dibawa ke tengah laut. Mereka hanya berkomunikasi dengan si Cancai ini. Jadi kita memang membutuhkan investigasi yang lebih mendalam. Maka tadi saya sampaikan tadi dalam press release BNN bahwa kita tidak akan berhenti setelah menangkap 5 orang ini. Percayakanlah bahwa BNN dan Polri dan seluruh jajaran terkait akan memegang komitmen, kita akan membuka seluas-luasnya siapa yang berada di balik ini. Yang jelas barang ini diambil dari Laut Andaman, bukan diproduksi di Indonesia. Si Cancai ini dia sedang berada di wilayah Myanmar, dia menjadi buron polisi Thailand dan ini butuh waktu untuk kita membuktikan di mana dia berada dan siapa di balik dia, siapa yang memodali dia. Kita juga akan melibatkan PPATK untuk melakukan joint investigasi, bukan saja terhadap transaksi dalam negeri, karena PPATK punya counterpart sendiri di luar negeri sehingga kita bisa lihat jaringan atau transaksi keuangan dengan menggunakan segala bentuk jasa keuangan. Apakah itu keuangan yang tradisional maupun menggunakan kripto. Salah satu anggota DIE yang kami undang hari ini adalah ahli kripto. Sehingga kita tunjukkan bahwa kita tidak main-main dengan segala modus operandi yang mereka gunakan, kita akan hadapi mereka. Negara tidak boleh kalah dengan mereka. Itu komitmen kita. Kemudian yang berikut, peran Kesehbandaran. Nah, ini juga harus juga diketahui bahwa kapal ini tidak melakukan pelayaran dimulai dari port yang ada di Indonesia, seaport yang ada di Indonesia. Jadi berhubungan dengan kasus ini, Syahbandar tidak mengetahui sama sekali. Karena mereka tidak sandar dimanapun di pantai Indonesia ini. Itu ya pertanyaannya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Baik, terima kasih. Oke. Mohon izin, kita membuka sesi kedua Pak untuk pertanyaan. Kami membuka 4 pertanyaan. Mohon izin untuk teman-teman media dapat menyampaikan. Terima kasih. Pak Izin Satrio dari Metro TV terkait dengan barang bukti ini Pak. Ini nantinya ketika barang bukti dimusnahkan, bagaimana kemudian BNN mengawasi supaya
proses pemusnahan ini dilakukan dengan benar karena ini terkait kepercayaan publik, Pak. Kita punya pengalaman sebagian kecil barang bukti yang dimusnahkan ini dijadikan bancakan oleh oknum untuk diedarkan kembali, ini cukup penting. Dan kemudian yang kedua terkait dengan market, Pak, pasar. Pengepungan barang-barang narkoba dari luar negeri ke Indonesia melalui laut dan udara ini kan menandakan besarnya pasar atau permintaan narkotika dari dalam negeri, dari Indonesia. Jadi selain melakukan pengawasan di perbatasan, bagaimana BNN melakukan langkah-langkah preventif dan antisipatif di dalam negeri? Terima kasih. Oke, ada lagi? Pak, Silakan. izin Pak, saya Putra dari IDN Times dan Malaka Post. Pak, saya dapat info, ini kan 67 box ya Pak, 67 box ini masing-masing ada 30 kg ya Pak, Ya. kalau tidak salah izin. Kalau misalnya ini masing-masingnya 30 kg Pak, berarti totalnya ada 2 ton 10 kg sabu. Apakah salah satu box ada yang kurang atau seperti apa? Lalu Pak, pertanyaan saya selanjutnya, Pak, berdasarkan data MMSI si Dragon Tarawa ini, kapal ini sempat berjalan dari Selat Malaka lalu dari Selat Singapura lalu ke Selat Malaka. Udah gitu di Selat Malaka tepatnya di perairan Belawan dia putar balik lagi ke arah Selat Singapura. Saat itu apa yang mereka lakukan di perairan Belawan tepatnya di Selat Malaka pada saat itu Pak? Apakah mereka melakukan ship to ship penurunan barang atau apa pengangkatan barang atau seperti apa? Dan lalu Pak, saya juga ada pertanyaan satu lagi terkait dengan Autoto itu Pak yang sudah diserahkan ke BNN. Apakah ini ada sangkut pautnya atau tidak Pak? Karena kalau misalnya dari data yang kami miliki, kapal Autoto itu akan berangkat dari Ranong, provinsi Ranong menuju provinsi Ranong Thailand menuju provinsi Patani Thailand Pak. Apakah ini yang sama atau tidak Pak? Terima kasih. Cukup, terima kasih. Kami mohon kesediaannya dengan hormat kepada narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan dari media. Kami silakan. Oke, terima kasih. Mungkin nanti untuk kapal pertanyaan tentang Aung Toy Toy ini saya minta juga sahabat saya satu angkatan ini untuk menjawab, Pak Jenderal Fauzi. Nanti ikut menjawab juga ya biar lebih komplit. Yang pertama adalah pemusnahan barang bukti. Terima kasih rekan-rekan wartawan. Saya sangat memaklumi sekali tingkat kepercayaan publik terhadap penegak hukum di Indonesia yang hari ini tingkat kepercayaan itu menurun karena terutama di bidang narkoba ya, karena ada beberapa kasus yang menciderai niat-niat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum secara transparan, secara profesional. Oleh karena itu, standing moral saya pertama, bahwa tolong dicatat, saya tidak akan main-main. Saya sebagai pemimpin atau pimpinan BNN tidak akan main-main dengan barang haram yang membunuh umat manusia ini. Saya bersama-sama dengan jajaran membangun sistem pengawasan, baik itu yang bersifat di lapangan maupun sistem pengadministrasian. Yang kedua, kita akan melakukan pemusnahan, dan selama ini kalau rekan-rekan yang biasa mengikuti mekanisme pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh BNN, kita melakukan pemusnahan dengan memulai menimbang, kemudian menyesuaikan dengan kasus atau ekspos sebelumnya, dengan menyesuaikan atau membuktikan kembali bahwa barang bukti yang ditangkap hari ini nanti diekspos 1 minggu kemudian adalah barang bukti yang sama dengan jumlah dan berat yang sama dan isinya juga yang sama. Caranya bagaimana? Kita memusnahkan di tengah-tengah publik, di depan wartawan. Itu setiap penangkapan pasti kita musnahkan.
Lalu kita meminta kepada wartawan, meminta kepada Pak Jaksa, hadirin sekalian yang hadir, ambil satu-satu random. Silahkan diambil di titik mana. Nanti setelah rekan-rekan ambil, akan dibawa ke meja di mana petugas laboratorium kita di situ berada. Dia akan melakukan uji laboratorium supaya melihat bahwa apakah yang diambil ini narkoba yang sesuai enggak. Itu mekanisme itu sudah ada. Jadi kalau ada terjadi kebocoran di dalam penanganan barang bukti, artinya satu, pengawasan yang tidak benar. Pengadministrasian, pencatatan, pelabelan barang bukti, dan penyimpanan yang tidak benar. Kita tinggal tangkap aja petugas yang menjaga itu. Karena di BNN itu ada namanya Direktorat Wastati, Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti. Dia bertanggung jawab penuh. Kami bawa ke sini satu tim untuk mengawasi ini. Di samping itu, kami juga kami meminta kepada teman-teman yang lain yang terlibat. Dari Polri mengirim Brimob, dari Lantamal, TNI AL mengirim petugas untuk menjaga 1x24 jam. Saya minta ini dijaga sampai nanti minggu depan kita akan memusnahkannya di depan masyarakat Kepulauan Riau untuk menunjukkan bahwa kita punya komitmen serius dan tidak main-main dengan narkotika. Kemudian bagaimana pasar narkoba yang hari ini ada di Indonesia? Survei prevalensi kita tahun 2023 itu memberikan indikator yang kuat bahwa ada 3,33 juta warga negara Indonesia menggunakan narkoba, terperangkap dalam penggunaan narkoba. 3,33 juta. Itu bisa kalau dihitung lebih dari 30 ton. Kalau dihitung dengan rumusan per hari, per minggu, per tahun. Jadi ini merupakan potensi pasar haram yang terbesar di Indonesia. Ini bukan sekedar masalah angka, tapi ini masalah kemanusiaan. Jadi kalau sudah berbicara urusan kemanusiaan, kita harus menggunakan hati nurani kita menghadapi ancaman kemanusiaan. Saya sampaikan kepada anak buah saya, hari ini mungkin orang lain yang kena. Tapi kalau kalian main-main dengan barang ini, anakmu yang kena, cucumu yang kena. Silakan, karma itu akan menurun. Kemudian yang berikut, ini pertanyaan yang sangat kritis dan saya angkat topi buat penanyanya. Tadi siapa? 67 dari apa ya? Dari Putra ya? Malakapos. 67 itu ada satu box yang hanya 20 bungkus. Itu semua lihat pada saat kita geledah ada Kapolda, ada Danlantamal, ada Bea Cukai, kita hitung satu-satu di sini sebelum kita geser ke sana. Secara bungkusan ada 67. Isinya 3 per bungkus ada 30. Hanya satu. Memang dihitung pas 2000 bungkus. Artinya paling tidak 2 ton. Kemudian si Dragon ini berlayar dari Laut Andaman. Betul. Dalam tracking kita mengikuti dia setelah masuk ke sini, dia berhenti di titik koordinat, salah satu titik koordinat di Laut Andaman. Ini sebenarnya ini kita tidak mau terlalu mengekspos ini, tapi ini pertanyaan kritis karena masih banyak kapal lain yang sedang kita awasi. Jadi kita sedang mengawasi barang mereka beroperasi. Mereka tidak akan pernah berhenti karena apa? Produksi yang terjadi di Myanmar itu produksi yang sangat massal. Ribuan ton mungkin produksinya. Polisi Myanmar pernah menyita 200
liter bahan baku. Artinya kalau diselesaikan atau dibiarkan itu berapa puluh ton, berapa ribu ton yang akan ini. Jadi kita membutuhkan operasi intelijen yang senyap. Bahkan pada saat operasi, 2 hari sebelum operasi baru kami dan Bea Cukai mengajak teman-teman lain, hayo mari kita hajar ini kapal ini. Karena apa? Kita harus mengamankan informasi itu sampai kita berhasil. Jadi rekan-rekan wartawan dan masyarakat, percayakanlah kepada negara. Komitmen Presiden sampai ke bawah kita aplikasikan, kita implementasikan dengan komitmen dan kesadaran yang kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus narkoba tersebut. Dan mereka melakukan STS atau ship to ship di tengah laut. Begitu juga pada saat mereka menyebarkan atau mendistribusikan menggunakan pola yang sama. Kemudian Aung Tuitoe 99, apakah ada kaitannya dengan Sea Dragon? Jawaban saya iya dan mungkin juga tidak. Karena pada saat ini kita baru berhasil melihat strukturnya masing-masing. Tadi saya sudah jelaskan dalam press release saya tadi bahwa kita untuk mencari penyamaan atau melihat perbedaan drug signature. Untuk apa? Untuk melihat apakah produsen atau barang yang kita tangkap hari ini, yang sita hari ini, dengan yang ditangkap Pak Fauji dan timnya ini memiliki susunan kimia, komposisi yang sama atau tidak. Itu namanya drug signature. Kalau sama artinya produsennya sama, pabriknya sama, kemungkinan jaringan ini ada irisannya. Nah, joint investigasi yang akan kita lakukan mulai dari 2 hari lalu sampai saat ini untuk menghubungkan itu. Mudah-mudahan ini bisa nyambung semuanya sehingga kita lebih gampang untuk memetakan dan menjaga perairan kita ini dengan melihat pola-pola pergerakan mereka. Oke? Ada yang belum terjawab? Pak, tinggal poin Pak, TV1 Pak di sini. Oh ya. Cukup, Masih bisa? Cukup, terima kasih. Pak, satu Oke, lagi saya boleh, kasih Pak, waktu dari- ke TV1. Nah, satu Pak. Ya. Tadi Bapak semangat berapi-api. Sama satu lagi, jangan Ya. sampai nanti dibilang tidak adil. Oke Pak, tadi TV1, ada lagi? CNN, oke. Oke, Pak, tadi Bapak sempat membuat orasi melawan narkoba. Oke, ini kan tadi penangkapannya kan kolaborasi antara TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai yang menunjukkan semua kapalnya. Pertanyaan saya, kapan BNN punya kapal sendiri untuk memberantas atau berperang dengan narkoba ini? Ya, yang pertama. Yang kedua, tadi sudah sempat tadi antara hubungan yang ditangkap kemarin dengan yang ini. Itu sudah dijawab Bapak tadi. Nah, yang terakhir ini, penghargaan apa yang diberikan kepada personil yang terlibat langsung untuk mengungkap narkoba ini, baik dari BNN, Bea Cukai, Angkatan Laut. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, yang kedua CNN. Pak, dari CNN Pak Arpandi Pak, izin Pak. Dari CNN Pak. Terima kasih Pak waktunya Pak. Narkoba 2 ton ini kan kami dapat apakah WNI kita yang ada di Thailand yang mengendalikan dengan jaringan buronan Freddy Pratama dan Dewi Astuti. Terus buronan ini sampai sekarang kan kita kesulitan gitu untuk menangkap mereka. Nah, terus bagaimana kerjasama kita dengan Interpol Pak untuk menangkap jaringan Freddy Pratama dan Dewi Astuti ini Pak? Pertanyaan yang pertama tadi apa tuh ya? Makasih Pak. Oke, kapan baru? Baik, terima kasih. Kami cukupkan. Oke, Kami cukup. mohon dengan Ya, hormat kepada Bapak narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan dari media. Waktu Ya. dan tempat kami silakan. Yang pertama tentang kapan BNN punya kapal. Waduh, ini pertanyaan mudah-mudahan bisa dijawab sama Bapak anggota Dewan kalau
beliau bisa menjawab, saya bersyukur sekali karena terus terang secara struktural BNN belum punya struktur yang bisa digerakkan di laut. Belum punya kemampuan, oleh karena itu dalam melakukan joint intelligence dan joint operation, BNN di backup penuh oleh Bea Cukai, Polair, Angkatan Laut. Tapi kalau diberikan sedikit kewenangan untuk bersama-sama berenang di laut, rasa-rasanya kami sangat bersuka cita sekali. Karena pada kondisi-kondisi tertentu BNN juga sering bersama-sama dengan para stakeholder terkait ini melaut untuk mengintip. Kita sering melakukan berlayar dengan kapal-kapal kecil di dekat perairan Aceh sana. Bukan kapal kecil tapi kapal tradisional. Anak buah saya sering menggunakan kapal-kapal tradisional hanya untuk patroli memetakan titik-titik rawan di pinggir pantai. Dan ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan profesionalismenya menjadi lebih baik. Saya mohon mungkin Pak Wakil Ketua DPR bisa menjawab pertanyaan ini karena saya tidak punya kapasitas yang lebih dari itu. Kemudian harapan apa atau penghargaan apa yang akan diberikan? Saya sudah berencana untuk mengumpulkan nama-nama anggota yang terlibat, baik dari TNI AL, Bea Cukai, Polri, BNN, dan stakeholder manapun yang terlibat. Saya berencana untuk membuat surat kepada Presiden kita untuk meminta penghargaan sesuai dengan apa yang anggota kita lakukan di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu motivasi buat anak buah kita, baik dari BNN, TNI AL, TNI Angkatan Darat, dan seluruh stakeholder terkait untuk tetap memegang komitmen berperang melawan narkoba. Kemudian, apakah keterlibatan dua anggota atau dua warga negara kita yang bernama Freddy Pratama dan Dewi Astuti? Untuk Freddy Pratama hari ini dia masih berada di wilayah antara beroperasi di wilayah Thailand dan Myanmar, dan rekan-rekan ketahui sendiri bahwa daerah Myanmar ada daerah yang namanya Wash State, adalah negara yang wilayah yang tidak bisa dikuasai, dikontrol oleh pemerintah di sana dan memiliki milisi-milisi sendiri, persenjataan yang cukup lengkap. Jadi perlu kerjasama dengan militer di sana untuk mencari mereka. Dan yang kedua Dewi Astuti, kami sudah bekerja sama dengan BIN. Saya sudah langsung beraudiensi dengan Kepala BIN, Bapak Letnan Jenderal Herindra, untuk membantu mencari mereka, mencari Dewi Astuti ini di Kamboja dan sekitarnya. Dalam analisa kita, Dewi Astuti memiliki keterkaitan dengan puncak jaringan dari 5 orang ini. Jadi saya yakini bahwa ini adalah jaringan sindikat internasional di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan jaringan Indonesia. Buktinya ya 4 orang Indonesia yang ketangkap. Terjawab ya? Ya, makasih. Pak Panglima, silakan, mungkin ada yang mau jawab sama Pak Ketua DPR, mohon izin. Pak Kepala BNN, tadi apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan media tentang bagaimana BNN mempunyai kapal sendiri atau tidak, saya pikir apa yang menjadi paparan Pak Kepala BNN kemarin di RDP juga kita perhatikan untuk anggarannya BNN, tapi alangkah mungkin bisa dioptimalisasikan tentang fungsi intelijen di BNN dan kapalnya bisa join dengan Angkatan Laut maupun
bea cukai joint operasional. Tapi nanti kajian-kajian tersebut tentunya kita akan perdalam di rapat Komisi 3, apakah BNN perlu penambahan armada fasilitas kapal. Karena memang jalur-jalur wilayah pesisir timur ini sangat rawan dan luas, bahkan nelayan-nelayan kecil pun daripada mencari ikan lebih baik jadi kurir dibayar 10-20 juta bisa hidup berminggu-minggu. Itu yang menjadi kajian kita bersama para stakeholder yang hadir. Semoga apa yang menjadi kinerja BNN ini terus ditingkatkan dan kita selamatkan anak bangsa ke depan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala. Mohon izin Pak, ada tambahan? Terima kasih, saya menambahkan jawaban dari KBNN tadi tentang aututo. Sebenarnya kalau dijelaskan detail ini jadi ya betul juga Pak. Tapi itu adalah salah satu motif cara mereka bisa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Nah, kami TNI Angkatan Laut sudah mengantisipasi semua itu. Jadi kita sudah menjaga seluruh perairan ini agar jangan sampai ada yang bisa masuk. Tentunya semua ini bisa kita lakukan karena kolaborasi yang ketat antara TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan Polri untuk saling bersama-sama menjaga laut ini agar tidak sejengkal pun bisa dilalui oleh pelanggar narkoba ini. Saya rasa itu jawaban singkat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pangko Armada 1 dan seluruh pejabat dari Kementerian Lembaga. Mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, kita akan melaksanakan sesi foto bersama di depan meja barang hasil penindakan. Dengan hormat kami mempersilakan Bapak dan Ibu untuk menggunakan sarung tangan yang telah disediakan di meja Bapak dan Ibu masing-masing. Kami mengundang dengan hormat Bapak dan Ibu narasumber untuk dapat menuju meja barang hasil penindakan di bawah panggung utama. Kami undang dengan hormat seluruh tamu undangan untuk dapat menuju meja barang hasil penindakan. Mohon maaf, kami undang seluruh tamu undangan VVIP yang berada di baris pertama untuk dapat turun ke bawah panggung menuju barang hasil penindakan untuk melaksanakan sesi foto bersama. Kami informasikan sekali lagi, untuk sesi foto bersama akan dilaksanakan oleh tamu VVIP yang berada di baris pertama. Dengan hormat kami juga mempersilahkan tim gabungan penindakan untuk dapat menyesuaikan posisi foto di atas panggung, tepat di belakang Bapak dan Ibu narasumber. Sekali lagi kami informasikan kepada tim gabungan penindakan untuk dapat menyesuaikan posisi foto di atas panggung, tepat di belakang Bapak dan Ibu narasumber. Mohon izin untuk pose foto akan dipandu oleh MC. Mohon izin Bapak dan Ibu mungkin bisa dapat merapat ke tengah. Mohon izin kita merapikan barisan. Untuk teman-teman dokumentasi bersiap. Mohon izin Bapak. Untuk pose yang pertama adalah pose formal. Pose formal tanpa memegang barang bukti, mohon izin. Untuk pose formal yang pertama, mohon izin menghitung. 1, 2, 3.
Kemudian untuk pose yang kedua, mengepalkan tangan di depan dada sebagai bentuk sinergi untuk seluruh kementerian lembaga. Kami mohon izin menghitung. 1, 2, 3. Kami ulangi. 1, 2, 3. Dan untuk pose yang ketiga, mohon izin Bapak dan Ibu untuk dapat mengangkat barang bukti yang terdapat di depan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk dapat mengangkat barang bukti yang terdapat di depan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, mohon izin menghitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.